إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقراباته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي إلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد راشد بن عبد الله البنجري سيدي الشيخ محمد سيدي ومرشدي ومربي الروح سيدي الشيخ الأرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدائرين آمين. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul dalam ruangan langgar yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu melaksanakan sembahyang fardu subuh berjamaah, kemudian menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'da subuh. Yang selanjutnya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita sehingga kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada subuh ini. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita memasuki dan menjalani hari yang kedua
daripada Ramadan yang diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan 1445 Hijriah, yang mudah-mudahan tahun ini ibadah puasa kita laksanakan lebih baik daripada tahun yang lewat. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita pada saat ini adalah melaksanakan ibadah puasa. Ini bukan ibadah yang sekali dua kali yang kita lakukan, tetapi berulang-ulang. Bahkan kalau kita melihat dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan beragama, kehidupan berbangsa dan bernegara, kehidupan duniawiyah, ternyata hidup ini berulang-ulang. Ternyata rumus hidup itu berulang-ulang. Apa yang tidak kita ulang dalam hidup ini, semuanya berulang. Kita sembahyang hari-hari berulang-ulang, puasa setiap tahun berulang-ulang, kemudian zakat berulang-ulang, nanti Idul Adha, Idul Fitri berulang, terulang dan terulang. Apa begitu juga ternyata kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini berulang-ulang juga, terulang-ulang begitu aja. Karena kehidupan kita bermasyarakat, kehidupan sosial kita ini berulang-ulang aja. Bahkan ulun lihat aktivitas hidup itu pun terulang-ulang. Coba orang nang kehidupan sehari-harinya cuman pagi ke pasar, boleh ke pasar, tontong di pasar, boleh ke rumah, kadang malam istirahat, guring, isuk itu aja berputar-putar gitu aja. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, itulah hari yang kami putar untuk manusia. Lalu pertanyaannya, apa berulang-ulang itu tidak bikin kita jemu? Apa berulang-ulang itu terbulik-bulik itu tidak membuat kita dulak? Ini kita puasa. Kita sudah sehari dua hari masih semangat makanlah. Mungkin bebarang aja iwak masih semangat aja. Tapi kena 2, 3 hari, 4 hari, 5 hari menjalani 10 ke atas mulai sudah. Apalagi juga umpama cuaca mulai sudah panas, sudah merasa dulak sudah kira. Aur iwak ini aja terus, sayur ini aja terus, mulailah sudah dulak. Berarti kadang-kadang yang namanya terbulik-bulik itu bisa mendulakakan, memoyakkan kita. Iyalah, bini itu aur menakuni itu jer moyak, kira itu aja nang ditakunakan moyak. Makanan itu aja dulak. Iya kada. Terus apa ibadah yang kita lakukan ini berulang-ulang, apa kada membuat dulak, apa kada membuat jemu? Adal dulak kita lah sembahyang lah, dulak sembahyang adalah jemu sembahyang kada ada, padahal terulang hari-hari kada ada. Puasa bang adalah dulak, adalah jemu, tidak ada. Malah banyak orang yang beriman dengan berulang-ulang ini bukan membuat jemu, tetapi membuat senang, membuat nyaman. Ulun maulah contoh orang do lagi bini tuh nggak ada bolak-balik tuh ulang-ulang ngadinya nyaman nah. Ya kalau
Munnya paham itu paham kok. Bilahnya kada berulang-ulang tadinya nyaman pak. Nah berarti berulang-ulang ular putar itu ada yang bikin dulak, ada yang bikin jemu, ada yang bikin nyaman, ada yang bikin senang. Orang dulu kini berulang-ulang bila kada diulangi ujar orang kawin gak dinyaman. Iyalah Bu, iyalah Bu. Enggak diulang-ulangi bulak-buliki. Nyaman lah Bu. Kada percaya biar ulun mun biar pada kada tuh ada percaya. Karena apa? Karena ditolak oleh fakta, oleh kenyataannya kayak itu. Artinya apa? Berulang-ulang itu ternyata ada nyaman, lezat. Ramadan berulang-ulang, tapi kita kada jemu, bahkan ada yang gembira. Terus pertanyaannya, kenapa yuk? Kenapa berulang-ulang itu ada yang bikin dulak, bikin jemu, ada yang bikin rame, ada yang bikin senang, ada yang bikin lezat. Kenapa? Di mana titik perbedaannya? Di mana titik perbedaannya? Oh ternyata titik perbedaannya itu adalah hati dan jiwa kita. Hati dan jiwa kita. Ketika orang hatinya senang, ketika seseorang jiwanya dipenuhi oleh cinta, maka yang namanya berulang-ulang itu tidak akan pernah menjemukkan. Bahasa guru ulun, sering bertemu tidak membikin jemu, tidak sering bertemu malah bikin rindu. Orang saling bercinta, ketemu hari-hari, apa jemu? Kada. Begitu terpisah malah bikin rindu. Bahkan oleh Imam Jalaluddin Ar-Rumi, kalau sudah dia hati dan jiwanya diliputi oleh cinta, lalu sampai kepada kerinduan, jangankan sering bertemu, selalu berkumpul tidak menghilangkan rasa rindu. Berarti setiap hari semakin ramai, setiap hari semakin ramai, setiap hari semakin ramai, berulang, semakin ramai dan semakin asyik, karena ada di dalam hatinya cinta, dalam jiwanya itu cinta. Puasa Ramadan berulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala banyak hikmahnya. Di samping secara syariat Ramadan itu berulang-ulang karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebuah keistimewaan yang tidak didapati di bulan-bulan lain, hanya dalam setahun sekali. Ya, bahasa orang berdagang taruhlah buah tahun. Setahun sekali rame mendapatkan ini, setahun sekali rame begini juga. Kemudian yang berikutnya, Allah olang-olang
Ramadan ini berolang-olang bukan berarti membikin jemu, bukan berarti membikin dulak, tetapi ternyata membikin rame dan membikin asyik karena didasari iman dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya selalu di awal Ramadan kita diingatkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli syahri Ramadan, siapa yang gembira senang menyambut kedatangan bulan Ramadan karena iman, karena cinta kepada Allah, haramallahu jasadahu 'alan niran. Allah mengharamkan tubuhnya daripada api neraka. Kegembiraan, kesenangan menyambut datangnya bulan Ramadan itu merupakan ekspresi dari sebuah perasaan iman dan perasaan cinta kepada Allah. Iman dan cinta inilah yang membuat seseorang terhalang atau haram dirinya daripada masuk ke dalam neraka jahanam. Hadirin rahimakumullah, oleh karena demikian, lihat ayat yang dihimbau dalam ibadah puasa itu adalah yang selalu kita dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman. Yang diperintah ini kan orang beriman. Kalau orang beriman tuh adalah di dalam hatinya tuh cinta, pastilah. Kalau orang beriman tuh pasti ada rasa cinta. Kalau tidak ada rasa cinta, masa ada iman? Iman itu kan percaya, berkeyakinan, lalu di sana timbullah karena didasari rasa cinta. Sekalipun kadang-kadang dipertanyakan. Kata Imam Fudail bin Iyad, kita ini kadang rumit ketika ditanya orang, atuhibbullaha, apakah engkau mencintai Allah? Kalau kita jawab tidak mencintai Allah, kita akan menjadi kafir. Kalau kita menjawab mencintai Allah, kadang itu menjadi sebuah kebohongan. Kenapa? Karena cinta itu bukan hanya sebuah perasaan. Karena cinta itu bukan hanya sebuah ucapan. Tetapi cinta itu berangkat dari sebuah perasaan dan keyakinan yang dibuktikan oleh ucapan dan perbuatan. Bu, pian laki berucap setiap hari I love you full. Kadang alang-alang lagi telah, ulah I love you full, pakai full itu lagi, nah kayak AC aja, full AC itu. Wah, hari-hari sudah I love you full hari-hari. Itu kan ucapan. Tapi ternyata dalam sikap dan perbuatannya tidak menunjukkan orang yang cinta. Selalu marah, selalu emosional, tidak bisa menghargai, tindakannya kasar. Apa ibu membenarkan cintanya? Dibanding laki kadesuah mengucap I love you, kadesuah mengucap I love you, tetapi ucapannya menyenangkan, menggembirakan hati. Sikapnya menghargai,
dan memuliakan. Perilakunya menyayangi dan membimbing, memberikan rasa aman dan nyaman. Mana akunnya Bu? Kada berucap I love you, kada berucap sayang, cinta, tapi perbuatannya nang gaya tadi dibanding berucap I love you, tapi ucapannya, sikapnya, perbuatannya tidak mencerminkan. Hakun nang biar kada berucap, ya kalau bolah biar kada berucap. Kenapa? Karena ini hanya sebuah ucapan. Orang bahari atau bahasa kita, ingat Bu, yang namanya lidah ini tidak bertulang. Namanya lidah pun tidak bertulang. Maka adalah timbul istilah manusia ini kadang-kadang pandai bermain lidah, kadang pandai bersilat kata, pandai berkata-kata, beromong dan merayu, tapi dalam perbuatan dan sikap tidak sesuai dengan apa yang ia ucapkan. Berarti apa? Namanya munafik. Namanya munafik. Bepadah cinta kepada Allah, tapi ternyata sikap dan perbuatannya tidak mencerminkan cinta, berarti ini adalah munafik. Kalau di dalam percintaan namanya munafik cinta. Kalau di dalam kehidupan beragama itu namanya kemunafikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya rumit ditakuni cintalah lawan Allah. Kada bepadah kada cinta kafir. Bepadah cinta perilaku, ucapan, sikap kada sesuai, makanya kita berandai. Jangan dijawab-jawab, itu tuh berenaija, cintalah berenaija. Mun kada cucuk lawan perilaku, lawan perbuatan berenaija. Nah, sekarang kalau ucapan kita tidak ada, tetapi perilaku dan sikap kita melaksanakan. Kita kada pernah umpamanya berucap cinta lawan Allah, tapi perasaan hati beriman cinta kepada Allah, lalu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Ini lebih hebat daripada mengumbar kata-kata cinta, tapi ternyata tidak pernah sesuai ucapan, sikap dan perbuatan dengan apa yang terkandung dalam masalah cinta. Oleh karena demikian, ayat puasa itu adalah iman. Iman itu didasari oleh cinta. Cinta kepada Allah. Kalau sudah cinta, kada akan dulak. Kan gitu tuh. Lalu kalau kita puasa dasarnya cinta, itu kada akan dulak. Kalau kita puasa dasarnya cinta, itu senang. Kalau kita puasa dasarnya cinta, rame. Lalu Rasulullah mengatakan, "U'budullah bil mahabbah." Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, tapi dasarnya karena didasari rasa cinta kepada Allah. Kada mau dulak bila didasari cinta. Nah beda, kita tulah beribadah beramaliyah kah? Kalau dasarnya kada cinta lawan Allah karena fadilat, umpamanya kita beramaliyah tapi karena fadilat aja, begitu fadilat itu tidak didapatkan, kita berhenti.
Orang yang beribadah karena cinta berarti bukan karena mengharap sebuah balasan dari Allah. Apakah balasan itu pahala? Tidak. Apakah itu balasan keutamaan dalam amaliyah, dalam ibadah? Tidak. Termasuk dia tidak, seandainya dia tidak dibalas oleh Allah dengan surga, kada apa-apa. Inilah pian Bu Ai yang diungkapkan oleh seorang perempuan yang ahli dalam cinta, yang terkenal dengan nama Rabi'atul Adawiyah. Beliau berkata, Tuhan, jika ulun beribadah karena surga-Mu, jangan Kau masukkan diriku ke dalam surga. Tuhan, kalau ulun beribadah karena takut neraka-Mu, bakarlah diri ulun dengan api neraka-Mu. Tapi kalau ulun beribadah karena mencintai-Mu, janganlah Kau dinding diriku dengan diri-Mu. Orang yang dasarnya cinta itu bukan mencari materi, bukan mencari ini dan itu. Yang penting selalu bersama dengan orang yang dicintai. Coba ini gambaran jabuai, gambaran supaya kita mengintrospeksi hati kita ini nang kayak apa lawan Allah kita aja. Kalau dunia permisalan dalam percintaan suami istri, itu yang paling hebat itu adalah angsa. Ranjak Bu melihat angsa Bu. Ada kalau lah angsa. Lihat aja Bu angsa tuh. Ini berdua laki bini tuh kada mau pisah kemana aja tuh. Kada mau pisah. Beanakan nggak? Kada mau pisah. Berjalan berdua aja beanak berjurut lawan anaknya. Beda lawan itik kada. Ayam kada. Kambing kada. Tapi kalau angsa dua terus. Kena ada telindung. Rupanya keasikan nih mencari makanan telindung bakuriak tuh. Nambini kan lagi ngok. Jauh lah terpisah kada. Cuma telindung aja. Talindung. Begitu telindung bakuriak tuh ada kok. Betak wae dihiga cuma telindung dinding aja bakuriak sudah. Ini biar ya Allah bahasanya saking mencintai, saling mencintainya angsa itu talindung sedikit gelisah bakuriak. Kayak itu biar tuh orang dua lagi bini tuh ada kata lindung ada menelepon, setumat nelepon, gak ada kawan telindung. Inilah orang cinta. Itu orang cinta. Nah, lawan kita kawa membikin barometer mengukur diri kita ini sejauh mana hati kita nih kepada Allah asyiknya itu rasakan aja. Apabila kita nih lupa lawan Allah kayak apa rasanya hati? Senang-senang aja kah atau kada nyaman kah? Atau gelisahkah? Apabila hati kita ini ada rasa gelisah, begitu lupa Allah rasa gelisah, wah ini hebat. Apabila hati ini senangnya cuma punya bilainya ingat Allah tuh senang di hati, ini hebat. Ini namanya mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Maka kata Nabi, "U'budullah bil mahabbah."
Beribadahlah kalian kepada Allah dengan dasar cinta kepada Allah. Puasa adalah ibadah, rukun Islam yang ketiga, maka hendaklah puasa yang kita lakukan ini kita dasari karena iman, iman karena cinta. Maka kada modulak, jelas kada modulak, diulang-ulang tuh rami, diulang-ulang rami, diulang-ulang asyik. Nah, hadirin rahimakumullah. Namun dalam kenyataannya walaupun kita ini berbeda-beda, ada nang memang senang, ada nang sudah hanya 2 hari 3 hari udah berhitung hari raya sudah majer dah, seminggu ada jar nih, udah 24 hari lagi hari ajar tuh harinya hendak lakas ambil tuh hendak lakas ambil tuh. Iya maklumlah manusia dalam kadar kualitas cinta tuh kan beda-beda, kadar kualitas iman itu berbeda-beda, itu wajar. Nah, tinggal kita ini masuk dalam bagian yang mana. Maunya kita ini masuk dalam dasar yang benar cinta, melaksanakan ibadah itu karena memang dasarnya iman yang didasari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang menimbulkan keasikan dan kenyamanan. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena demikian, lihat kena bola, kalau orang itu sudah cinta kepada Allah, didasari cinta, asyiknya kepada Allah, biasanya hukum sebab akibat itu ada, itu pasti. Akibatnya apa? Akibatnya kita itu terhadap dunia kada cinta. Kita itu terhadap dunia biasa-biasa aja. Nah, aneh kalau orang cinta kepada Allah tapi dunia semakin cinta tuh ada rumusnya. Makanya Bu Ai mohon maaf, kaina hujung puasa kini itu adalah zakat. Arti zakat itu mengeluarkan harta, mengeluarkan dunia dari diri kita. Bu, mohon maaf, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, semua ibadah yang dianjurkan Allah kepada kita, mulai tiap hari kita sembahyang, kemudian ada ibadah-ibadah yang lain banyak lah. Ada yang disebut ibadah lisan, berzikir, bertorekat, berapa. Ada ibadah badan, macam-macam ibadah. Untuk apa? Salah satu tujuannya itu adalah untuk lebih mengkoneksikan hati kita, mengeratkan hubungan kita kepada Allah, lalu memantapkan cinta kita kepada Allah. Begitu cinta kita mantap kepada Allah, maka i'rad anid dunia, hati kita ini terpaling dari dunia. Ingat akan cinta Allah lawan cinta dunia itu kada mau bersatu. Udah mau. Bila kita cinta Allah, berarti berpaling kita dari dunia. Bila kita kisah Allah cinta, dunia cinta itu ngaramput. Sebab laksanakan kahulu kahilir. Kahulu lawan kahilir itu kada kau digabung. Bila kahulu kada kahilir, artinya bila kahilir berarti kada kahulu. Di sini nang kita bagus menintrospeksi diri kita. Apa yuk? Jadi kita lihat. Alhamdulillah senang kita melihat umat Islam sekarang naik haji rame, umrahan terus. Nang kada umrah jangan kecewa. Jangan berhutang-hutang, berjual asal nuruti orang umrah. Jangan kada kayak itu beragama.
Innamad dinu yusrun, agama ini mudah aja. Innama yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kalian dalam beragama ini mudah, bukan sulit. Lamun umrah berjual barang, berhutang, buliknya orang mikirakan hutang itu salah, nyata salah. Agama kadedagan mempersulit kededa. Bawa paksaan umrah, baulah arisan umrah, bawa paksaan ngarannya. Melarang kada, cuma beragama ini harus sesuai dengan akal dan dalil. Kada nang nafsu kita, keinginan kita aja. Sehingga nang lebih condong itu, ingat akan Bu, seluruh ibadah ini sumbertaan untuk mengeratkan hati kita kepada Allah, cinta kita kepada Allah. Bila kuat, berarti kita terpaling dari dunia tak. Makanya ujar Syekh Abdul Qadir Jailani, bila ikam hendak tahu disayangi Allah kakadakah diri ini, lihati dirimu, seapa dirimu berpaling dari dunia. Bila hatimu berpaling dari dunia, berarti ke Allah Ta'ala tuh. Itu aja. Ada perlu ukuran yang kadang-kali kita bisa mengukur. Nah, ketika orang seapapun banyak ibadahnya, Bu, mohon maaf, jangankan pian buai setahun nang seumur hidup 5 kali umrah, ini setahun 3 kali umrahnya. Ada orang undang arakan majulun umrah teruslah kawan, setahun 2 kali 3 kali, ya Allah cur. Seandainya tuh duitnya tuh diberiakan lawan tetangga, ya Allah, banyaknya manfaatnya. Jangan boy nang kita nang sekali 2 orang setahun 3 kali umrah, tapi ternyata hatinya ini hubud dunia, masih aja cinta lawan dunia, sia-sia. Mana buktinya? Itu ya, bukti orang itu cinta lawan dunia itu adalah kada mau bersedekah, kada mau pemalar lah bahasa kita. Ya pemalar. Itu bukti cinta lawan dunia. Ya ada orang pemalar itu kan sayang ngerti itu. Nah itu buktinya. Beratus kali umrah munnya pemalar aja, on bakhil aja. Ya Allah, aduullah pian bukan disayangi Allah, dimurkai Allah, dibenci Allah. Kenapa? Ya karena itu. Lamun orang cinta lawan dunia berpaling dari Allah. Hatinya, kalau masalah kulit nih gampang aja. Kita ini urusan hati lawan Allah, ini urusan hati, hubungan kita lawan Allah. Ini hati, maudi'u nazarillah, tempat pandangan Allah lawan kita ini adalah hati. Nah, ukur hati kita. Karena kesian ulun banyak ada nang bakalahi dulu lagi bini anak umrah aja, anak kok macam-macam mau julun kayak ini ke beragama. Karena kayak itu beragama. Ingat, ubudullah bil mahabbah, seberataannya dasarnya cinta. Nah begitu cinta Allah, maka kada cinta lawan dunia. Bila kada cinta lawan dunia, berarti kada pemalar. Disinilah pian kisah. Lalu buktinya mau berzakat, mau bersedekah, berzakat kada, berzakat ikhlas kada. Kisah apa ibadah? Ini kini ada kisah. Mungkin karena waktu, kisah di zaman beberapa orang tabi'in yang diungkap oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Bagaimana seseorang itu ahli ibadah, rajin ibadah, tapi ternyata tidak membuat cinta lawan Allah. Sebenarnya ibadah itu kadang ibadahnya itu hanya rame-ramean,
Kadang ibadahnya itu ikut-ikutan, karena ibadahnya itu hanya mencari penilaian orang lain, mencari pandangan orang dan sebagainya, bukan karena didasari cinta. Allahu Akbar. Ini ada kisah. Kisahnya apa? Kita baca sedikit. Anna jama'atan minat tabi'in kharaju li ziyarati Abi Sinan. Ada beberapa orang tabi'in. Tabi'in ini orang-orang yang hidupnya setelah sahabat. Berarti kalau tabi'in itu berguru kepada sahabat. Berguru kepada sahabat. Nah, beberapa orang tabi'in ini mendatangi seseorang ulama juga, ulama tabi'in juga yang bernama Abi Sinan. Bilanganlah, tok 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 tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Falamma dakhalu alaihi wa jalasu indahu, sudah asik bepandiran. Pandiran dah ketemu asik, lalu berucaplah Abi Sinan nang diilangi nih. Ujar Abi Sinan, kumu bina nazuru jaran lana mata akuhu. Aku Jasidin ada bisi tetangga. Tetangga itu kematian saudaranya, kematian dang sanaknya. Kayak apa yuk mun kita beimbayan beziarah mailangi nang orang itu kematian nang sanak, kita ilangi nah. Karena dalam agama itu takziah itu hukumnya sunat. Takziah itu sampai 3 hari kematian. Kalau kita hari ini kada kawa hadir, esok kawa sampai 3 hari. Kalau orang jauh sudah ternyata hanya mendengar, ya 3 hari setelah dia mendengar datangi. Takziah itu hukumnya sunat. Waktunya bagi kita di sini 3 hari. Ini hanya saja kematian. Ayo kita takziahi, kita ilangi. Kita ilangi. Ini kejadian fakta nih. Lalu mereka qala Muhammad ibnu Yusuf al-Quzwani faqumna ma'ahu wa dakhalna ala dzalikar rajul. Salah satu tabi'in itu ada yang bernama Muhammad bin Yusuf al-Quzwani. Ujacidin berkisah. Berdirian kami. Berdirian turun menziarahi laki-laki tadi, mailangi nang kematian dang sanak, kematian saudara. Katok tok 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 cikbelnya, assalamualaikum, waalaikumsalam, masuk. Wadakhalna ala dzalikar rajul, masuk. Tapi ternyata ya Allah nang membukai orang, ternyata saudaranya ini wawajadnahu kasiral buka wal jaza ala akhihi. Orangnya duduk termenung, malah sedih, menangis sedih atas kematian saudaranya ini. Mun kita kadang-kadang biasa aja kalau lah kematian saudara, anak aja baru biasa aja. Ini laki-laki, bukan bini-bini, laki-laki. Apalagi laki-laki mati bini aja kada menangis. Cuman bahasa tradisi bang ya, kalau lah bila laki-laki jar buai kematian bini menangis, isak menangis, jahad lawasa. Ada lawas. Belum karing ya, kalau belum karing udah iya. Nah, tapi bila inya laki kematian bini rana ajar mandam ya tuh tahan pian ada nang sampai setahun atau apa. Rasulullah pang kayak apa jar. Nah ini jauh kita kalau mandir itu rame lagi. Rasulullah kematian bini Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, bini yang paling disayangi oleh Rasulullah walaupun duha. Nabi umur 25, Khadijah umur 40, berapa bedanya tak? 15 tahun laki-laki. Kada pinjang lah, tapi Nabi sayang banget. Mati
meninggal Khadijah nangis din, kawin kada. Berapa tahun Nabi hanyar kawin? Tahunan juga dulu hanyar kawin Nabi, itu pun karena desakan sahabat. Nah ini kena bab lain ulun kisahkan. Mun wayah ini bah itu tadi. Itu bila inya nang kada menangis tuh biasanya tahan tuh bertahun-tahun dulu kada kawin dulu tuh, bila inya menangis tuh iya tuh udah alamat tuh udah kada lawas kada sampai garing sudah ada tuh. Buruk siku boy disambet. Hadirin rahimakumullah, ini laki-laki, tapi ini bukan kematian bini, ini kematian dang sanak, menangis, sedih. Lalu ujar ulama tadi azihi wa nusallihi wa huwa la yaktasbi wala azin, kami padahi kami nasihati, tetap pada nang datang ni ulama-ulama besar nasihati, ada apa kadang tetap aja sedih menangis. Nah ini mun dihabiskan kepanjangan ini sudah timbul matahari udah. Hadirin rahimakumullah, insyaallah minggu depan aja dah kita sambung kepanjangan kisahnya. Itu dulu yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sebagian beratan, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala ngampuni dosa-dosa kita baik dosa zahir ataupun dosa batin, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam surga dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyya wal mu'afata ad-daima fid-din wad dunya wal akhirah. Allahumma ya hayyu ya qayyum atina bima ataita ibadakal muttaqin bid dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.